dari Laya yang mimpin perjamuan, nggak apa-apa. Oh baik, kalau begitu. Ah. Kita siapkan hati kita untuk perjamuan kudus. Amin. Terima kasih Tuhan. Masuk aku di dalam anak domba. Jamah bibir, luruskan hatiku dengan roh, rindu kemuliaan Tuhan, lebih dari segala harta, jadikan hamba setia kepadamu. Masuk aku di dalam jamah bibir, luruskan hatiku dengan roh, rindu kemuliaan Tuhan, lebih dari segala harta, jadikan hamba setia kepadamu. Lebih dari segalanya, ingin Kau Tuhan, emas perak dan permata, tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu, jadikan hamba setia kepadamu. Lebih dari segalanya, ingin Kau Tuhan, emas perak dan permata, tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu, jadikan hamba setia kepadamu, jadikan hamba setia kepadamu, jadikan kami hamba ya Tuhan, jadikan hamba setia Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, seperti pujian kami tadi mengatakan Tuhan, jadikan kami hamba yang setia supaya kami berkenan di hadapan-Mu. Sore hari ini Tuhan kami bersyukur dan berterima kasih Kau masih memberikan kesempatan buat kami untuk mengangkat cawan perjamuan ini sekali lagi ya Bapa. Terima kasih untuk pengorbanan putramu di Kalvari lebih dari 2000 tahun yang lalu Tuhan. Putramu yang tunggal yang amat Kau kasihi.
telah membayar semua hutang dosa kami. Itu sebabnya kami bersyukur dan berterima kasih Bapa atas semua kebaikan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk mengangkat perjamuan ini. Haleluya. Amin. Baik, kita siapkan roti perjamuan di tangan kanan kita dan saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan sebelum kita ambil perjamuan sore hari ini. Kasih Tuhan. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri. Tiap-tiap kita harus menguji sebelum kita ambil perjamuan ini. Dan baru sesudah itu makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukumannya tidak menimpa kita. Tapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan Tuhan. Saya beri beberapa waktu untuk masing-masing kita menguji diri kita, menguji batin kita yang paling dalam. Apakah kita layak menerima perjamuan sore hari ini? Dan kalau kita temukan kita tidak layak, ada satu pengantara kita di hadapan Allah Bapa, Kristus Yesus, untuk melayakan kita. Amin. Mari kita angkat lebih tinggi roti perjamuan di atas kepala kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan perjamuan, cawan anggur di atas kepala kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perjanjian baru yang dibawa Yesus, hukum kasih karunia. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya. Karena Tuhan sendiri menganjurkan kita untuk selalu mengingat hukum perjanjian barunya, yaitu hukum kasih karunia. Karena kita telah ditebus dari hukum Taurat yang membawa kita kepada maut. Setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Amin. Mari kita minum dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam Yesus, ubahkan aku, ku dijadikan baru, ku dijadikan baru, ku dijadikan baru. Terima kasih Bapak, sungguh kami bersyukur atas pengorbanan putramu yang kuat, sehingga kami menjadi ciptaan baru, dibenarkan karena pengorbanan Kristus Yesus. Kalau sebentar kami akan mendengarkan sabda dan kebenaran firman-Mu ya Bapak. Biarlah kiranya Tuhan, Kau urapi hamba-Mu, Bapak Evangelis Arjo Marbun yang akan menyampaikan segenap kebenaran firman-Mu. Biarlah kiranya firman-Mu seperti pedang bermata dua yang akan memisahkan jiwa dan roh kami. Dan Kau urapi Pak Arjon dan juga setiap firman yang diberitakannya. Dan kami percaya tidak ada firman yang keluar dari mulut hamba-Mu yang akan kembali sia-sia. Semua firman-Mu akan terlaksana di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur dan kami siap menyambut firman-Mu.
Haleluya. Amin. Ya. Wah, gapai. Bisa lah ya? Buka. Ya, sudah. Oh, sudah. Iya, sekarang Lai Ya, sudah menjadi betul, hostnya. Silakan. Jelas suara saya? Jelas sekali, Lai. Terima kasih. Jelas. Kalau begini tambah kencang nggak? Enggak, tapi bagus kok. Sama aja. Ya, silakan, Ya. Lai. Oke. Shalom. 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 Ya, puji nama Tuhan. Shalom. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan buat saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada Jun yang kesekian kali di tempat kita di Singai Yehuda. Ya. Adapun tema khotbah untuk hari ini, saya berikan judul Penyertaan Tuhan, Sumber Kekuatan Kita. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bangsa Israel itu meragukan penyertaan Tuhan ketika mereka mengalami kesulitan dan masalah-masalah di dalam perjalanan dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian. Seandainya mereka mengerti dan memahami dengan benar arti penyertaan Tuhan, tentu mereka akan tetap teguh dan kuat dan tabah dalam menghadapi persoalan-persoalan yang mereka alami di dalam perjalanan menuju tanah perjanjian yang Tuhan berikan bagi mereka. Suatu kali Bapak Ibu ada seorang bapak ya dengan wajah yang sedikit agak muram, hati yang agak risau. Dia datang menjumpai gembalanya. Dikatakan, "Pak Gembala, mulai saat ini saya tidak mau lagi menjadi orang Kristen. Percuma saya menjadi orang Kristen. Sejak saya menjadi orang Kristen, hidup saya bukan semakin baik. Justru hidup saya semakin hancur," dia bilang. "Usaha saya bangkrut. Saya menjadi jatuh miskin," dia bilang. Padahal dikatakan penyertaan Tuhan sempurna bagi umat Tuhan. Di mana letak penyertaan Tuhan? Tanpa memberikan kesempatan kepada gembalanya, dia pergi meninggalkan gembalanya. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, pergumulan iman seperti ini bisa terjadi kapan saja dan kepada siapa saja, saudara. Dalam pergumulan yang berat, seringkali kita bertanya, apa arti penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita? Dan oleh karena konsep penyertaan Tuhan yang keliru, kita dapat mundur dari pelayanan. Oleh karena pemahaman yang salah tentang penyertaan Tuhan, orang bisa murtad. Orang bisa kembali kepada apa yang dia percaya sebelumnya. Nah, kalau demikian, apa arti daripada penyertaan Tuhan dalam kehidupan umat Tuhan? Saudara, mari kita buka Alkitab dari Keluaran pasal yang ke-13. Ayatnya yang ke-20 sampai 22. Ya. Keluaran pasal 13 ayatnya yang ke-20 sampai 22. Saudara yang dikasih Tuhan, tentu salah satu harapan orang menjadi orang Kristen adalah agar masalah dan hidup kita berkurang. Bahkan kalau mungkin tidak ada masalah sama sekali. Orang menganggap bahwa hidup dalam kekristenan itu, maka hidupnya akan semakin lebih baik. Hidupnya semakin lebih indah. Tapi faktanya tidak demikian, saudara. Coba satu orang membaca. Yang sudah mendapatkan, coba baca. Keluaran pasal 13 ayat 20 sampai 22. Sampai 22. Ya. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam, di tepi padang gurun.
Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Ayat 22. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Ya. Kalau kita membaca firman Tuhan ini, di ayat 21 jelas dikatakan Tuhan berjalan di depan mereka. Itu artinya apa? Tuhan menyertai mereka. Pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan. Dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka. Sehingga mereka dapat berjalan baik siang maupun malam. Dan dikatakan di ayat 22, dengan tidak beralih tiang awan itu tetap ada pada siang hari. Dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Jelas saudara, bahwa Tuhan menyertai mereka. Firman ini tidak diragukan lagi bagaimana penyertaan Tuhan terhadap bangsa Israel. Tetapi apa yang terjadi selanjutnya Bapak Ibu? Kalau kita melihat kembali di pasal yang ke-14, kita baca dari Keluaran ini. Maka apa yang terjadi? Bangsa Israel kembali mendapatkan masalah. Bangsa Israel kembali mendapatkan kesulitan. Mereka dikejar-kejar oleh tentara Mesir. Mereka mundur, tentara sudah datang dekat. Mereka mau maju, di depan ada laut. Maju kena, mundur kena. Akhirnya mereka di tengah-tengah. Mereka ketakutan, saudara. Masalah terjadi. Kalau begitu di mana letak penyertaan Tuhan itu? Nah, dari sini bisa kita ambil satu poin, saudaraku. Bahwa yang pertama, penyertaan Tuhan itu bukan berarti bahwa hidup umatnya bebas dari masalah. Sekali lagi saya katakan bahwa penyertaan Tuhan bukan berarti bahwa hidup umatnya bebas dari masalah. Masalah boleh ada. Tetapi bukan itu yang membuat kita menjadi tidak disertai oleh Tuhan, saudara. Penyertaan Tuhan tetap sempurna dalam kehidupan setiap orang yang percaya kepada Dia. Kita melihat, saudaraku, para nabi, kehidupan para nabi, ya, seperti Musa, Daniel, baik Yeremia, dan yang lain-lain. Di dalam perjanjian baru, para rasul, ya, Petrus, Yohanes, apakah mereka tidak disertai oleh Tuhan? Tentu mereka disertai oleh Tuhan, saudara. Di dalam amanat agung jelas dikatakan, aku akan menyertai engkau, Tuhan Yesus berfirman. Pergilah jadikan semua bangsa muridku. Dikatakan, aku akan menyertai engkau. Jadi kalau demikian, di mana letak penyertaan Tuhan itu? Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, pertanyaan yang sama seringkali diajukan oleh orang-orang yang di dalam Tuhan. Pada saat kita mengalami badai kesulitan dalam hidup ini, sering kita mempertanyakan, apakah Tuhan menyertai? Apakah Tuhan masih sayang? Orang melihat penyertaan Tuhan kalau dia tidak punya masalah. Jadi tidak demikian, saudaraku. Penyertaan Tuhan bukan berarti bahwa hidup umatnya bebas dari masalah. Tidak tergantung daripada itu. Kalau demikian, apa arti daripada penyertaan Tuhan? Nah, sebelum kita lanjutkan ke poin yang kedua, apa arti daripada penyertaan Tuhan? Coba kita lihat kembali dari Keluaran ini. Apa respon orang Israel ketika mereka menghadapi masalah dan pergumulan? Karena ketidaktahuan mereka arti daripada penyertaan Tuhan itu. Ketika mereka menghadapi masalah dan pergumulan, mereka marah, saudara. Mereka marah terhadap Musa. Di ayat yang ke pasal 14 dikatakan, di ayat yang ke-10, ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh. Maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel.
Mereka ketakutan. Mereka berkata kepada Musa, bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir? Janganlah mengganggu kami dan biarkan kami bekerja pada orang Mesir. Oh, masa mereka lebih suka bekerja sebagai budak, saudara? Mereka sudah dibebaskan oleh Tuhan. Ketika pergumulan ada, mereka ingin kembali menjadi budak. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir. Masa iya lebih baik menjadi budak, saudara? Saudara yang dikasih Tuhan, untuk melepaskan bangsa Israel keluar dari Mesir, Tuhan hanya membutuhkan satu orang yang namanya Musa. Tetapi untuk melepaskan sifat Mesir dari kehidupan bangsa Israel, Tuhan membutuhkan waktu 40 tahun, saudara. Saya ulang ya. Ketika Tuhan ingin membebaskan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, Tuhan hanya membutuhkan satu orang yang bernama Musa. Tetapi untuk mengeluarkan Mesir dari kehidupan bangsa Israel, membutuhkan waktu 40 tahun. Tidak gampang, Bapak Ibu Saudara, untuk mengikis habis keakuan kita. Tidak gampang, saudara, untuk membentuk karakter kita untuk menjadi serupa dengan gambaran Kristus. Mungkin kita melihat begitu banyak hamba-hamba Tuhan yang diurapi oleh Tuhan. Tetapi bagaimana dengan karakter mereka? Tidak sekejap, saudara, karakter itu bisa berubah. Butuh proses, butuh waktu, saudara. Seperti apa yang dialami oleh bangsa Israel. 40 tahun lamanya mereka diproses. Supaya apa? Supaya menjadi serupa dengan Tuhan. Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kalau demikian, apa arti penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita? Nah, yang kedua, penyertaan Tuhan bukan berarti bahwa hidup umatnya berkecukupan senantiasa. Yang pertama tadi, penyertaan Tuhan bukan berarti umatnya bebas dari masalah. Yang kedua, penyertaan Tuhan bukan berarti hidup umatnya berkecukupan senantiasa. Kita sering dan bahkan mungkin pernah mendengarkan khotbah, ya. Hamba Tuhan berkata, kita ini adalah anak raja. Kita anak yang maha kuasa. Bapak kita maha kaya. Mustahil kita menjadi orang Kristen yang berkekurangan. Mustahil kita menjadi Kristen yang miskin. Ada amin katanya. Kalau nggak ada amin, dia nggak semangat dia. Di sini ada aminnya? Amin. Amin. Kita aminkan itu. Kita sebagai orang Kristen. Kita sebagai orang percaya. Tetapi apakah demikian faktanya, saudara? Banyak orang percaya, banyak anak-anak Tuhan yang hidupnya berkekurangan. Itu fakta. Apakah mereka tidak memiliki iman? Oh no. Orang sering memandang penyertaan Tuhan itu ketika mereka tidak memiliki masalah dalam kehidupan. Tidak demikian halnya, saudara. Orang memandang bahwa penyertaan Tuhan itu kalau hidupnya berkecukupan. Orang memandang penyertaan Tuhan itu kalau dia banyak harta, diberkati, anaknya semua sarjana, anaknya semua bekerja. Orang menilai dari situ, Bapak Ibu Saudara. Saudara ingat Ayub? Ketika Ayub diberkati oleh Tuhan, punya istri, punya anak, punya kekayaan yang melimpah. Apakah Ayub disertai oleh Tuhan? Oh, tentu kita langsung bilang, iya jelas, hidupnya diberkati. Ya, dia kaya, pasti diberkati oleh Tuhan. Nah, ketika Ayub kehilangan semua hartanya, kehilangan istri, kehilangan kekayaan, dan bahkan dia sakit, menderita, apakah Tuhan menyertai Ayub? Kita diam. Kita berkata, iya ya, apakah Tuhan menyertai Ayub? Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan,
saat Ayub kaya raya, pada saat dia memiliki segalanya, dan pada saat Ayub kehilangan harta, Tuhan tetap menyertai Ayub. Amin, saudara. Amin. Jadi kita jangan melihat ya seperti orang-orang dunia bahwa penyertaan Tuhan itu kalau dia memiliki banyak harta, kalau dia tidak ada masalah. Tidak demikian Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Jadi penyertaan Tuhan tidak terletak. Engkau diberkati lewat harta, penyertaan Tuhan tidak terletak. Engkau tidak punya masalah. Tetapi di mana letak penyertaan Tuhan itu, Bapak Ibu Saudara? Kembali kita ke Keluaran tadi. Keluaran pasal yang ke-13. Ya. Keluaran pasal 14. Ya. Saudara bisa melihat di situ bagaimana masalah yang dihadapi oleh bangsa Israel. Mereka dikepung. Dari belakang mereka dikepung tentara Mesir. Di depan ada laut. Mereka tidak bisa bergerak lagi. Tetapi apakah Tuhan tinggal diam, saudara? Tuhan tidak tinggal diam. Ketika mereka berseru kepada Tuhan, Tuhan menolong mereka. Nah, bagaimana proses Tuhan menolong mereka? Saudara bisa baca di dalam Keluaran pasal 14, mulai dari ayat 15 ya. Saudara bisa lihat di situ sampai di ayat ke-29. Bagaimana Tuhan memberikan jalan keluar terhadap masalah yang dihadapi oleh bangsa Israel. Nah, jadi penyertaan Tuhan berarti Tuhan hadir, saudara, dan berfirman kepada umatnya. Disitulah letak penyertaan Tuhan. Ya, Dia hadir seperti kepada bangsa Israel ketika mereka dikepung, ketika mereka tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Tuhan hadir menolong mereka. Demikian halnya kita, saudara yang dikasihi Tuhan. Ketika kita sudah angkat tangan, kita sudah tidak berdaya lagi. Kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Disitulah tangan Tuhan turun untuk menolong kita. Amin. Amin. Nah, di ayat 20 dikatakan, demikianlah pada hari itu, Keluaran 14 ayat yang ke-20, demikianlah pada hari itu, Tuhan menyelamatkan orang Israel dan dari tangan orang Mesir. Dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Mereka menyaksikan sendiri bagaimana pertolongan Tuhan untuk membela mereka, untuk menyertai mereka, saudara. Nah, di ayat 31 dikatakan, ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Jadi penyertaan Tuhan itu berarti bahwa Tuhan hadir, saudara, dan berfirman kepada umat. Demikian halnya ketika bangsa Israel mengalami masalah, ya, kekurangan air, Bapak Ibu Saudara. Ini masalah yang mereka hadapi. Bukan hanya masalah dikepung orang, tetapi masalah yang prinsip, yaitu kekurangan air. Apakah Tuhan tinggal diam, saudara? Di dalam Keluaran pasal yang ke-15, itu bisa kita lihat masalah yang mereka hadapi. Ketika Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Sur. 3 hari dalam perjalanan, saudara, mereka kehausan. Apakah Tuhan membiarkan mereka? Tidak, saudaraku. Di dalam kekurangan mereka, Tuhan hadir. Tuhan menolong mereka. Di mana air yang pahit dijadikan Tuhan menjadi manis, sehingga mereka boleh minum air itu, saudara. Nah, jadi pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan itu, saudaraku,
Itu berarti bahwa Tuhan hadir dan berfirman. Bagaimana kalau Tuhan tidak berfirman lagi, saudara? Bagaimana kalau Tuhan tidak mau lagi ngomong dengan kita, saudara, dikasih oleh Tuhan? Walaupun kita memiliki banyak harta, kita kaya raya, semua kebutuhan kita tercukupkan. Tetapi kalau Tuhan memalingkan muka daripada kita, betapa sedihnya kehidupan kita. Tuhan Yesus pernah berkata, untuk apa seseorang memiliki seluruh harta dunia ini kalau jiwanya binasa? Untuk apa kita merasa hidup kita bahagia? Untuk apa kita merasa kita berkecukupan kalau Tuhan tidak mau berfirman lagi dengan kita? Kalau Tuhan tidak mau lagi menegur kita? Nah, di dalam kekurangan mereka, saudara, Tuhan berfirman kepada mereka. Tuhan ngomong kepada bangsa Israel. Itu kita bisa lihat dalam Keluaran pasal 15. Di ayat yang ke-26. Dikatakan di situ kepada bangsa Israel, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepadamu, dikatakan oleh Tuhan. Ketika Tuhan mau berfirman, ketika Tuhan hadir, disitulah bukti daripada penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita, saudaraku. Apalagi bukti penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita, saudara. Bukti penyertaan Tuhan, saudaraku, bahwa Tuhan menuntun umatnya ke jalan yang benar. Tuhan tidak akan menuntun kita ke jalan yang salah, saudara. Kalau kita melihat perjalanan bangsa Israel, mungkin dalam pemikiran mereka berkata, Tuhan sepertinya salah deh membawa kami keluar dari Mesir. Ada jalan yang lurus yang bisa menempuh waktu yang singkat. Kenapa kami kok dibawa dari jalan yang berliku-liku? Tuhan berarti salah membawa kami. Mungkin demikian yang disampaikan oleh orang-orang Israel ketika itu. Demikian juga halnya kita, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita melakukan sesuatu, Tuhan menuntun kita. Rasanya ini tidak benar. Rasanya ini apa yang diberikan Tuhan ini salah. Mungkin begitu yang kita katakan, Bapak Ibu Saudara, yang dikasih oleh Tuhan. Nah, dari perjalanan bangsa Israel ini, saudara, kita diajar sebagai orang percaya untuk mengerti dan memahami, saudara, arti daripada penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya. Jadi ketika kita mengalami pergumulan yang berat dalam hidup kita, saudara, ketika kita sudah tidak mampu lagi, ketika apa yang kita miliki diambil oleh Tuhan, apa yang kita kasihi sudah tidak ada lagi dalam kehidupan kita. Mungkin suami yang kita kasihi sudah meninggalkan kita. Mungkin orang tua yang kita kasihi sudah meninggalkan kita. Mungkin anak yang kita kasihi sudah meninggalkan kita. Bagaimana kita bisa kuat, saudaraku? Seperti yang saya alami baru-baru ini. Ketika istri yang saya kasihi, yang saya cintai, meninggalkan saya bertanya-tanya, di mana Tuhan penyertaan-Mu? Jadi pertanyaan yang sama tuh kepada orang Israel. Pertanyaan yang sama kepada orang-orang dunia sering timbul di dalam hati kita, saudaraku. Ketika kita mengalami badai hidup yang sangat berat dalam hidup kita, yang membuat kita tidak kuat menghadapi, kita terkadang bertanya, apakah Engkau Tuhan masih menyertai aku? Sebagai orang yang hidup dalam daging, kedagingan kita muncul, saudaraku. Itu pernah saya alami, saudara.
2 tahun istri saya dalam keadaan sakit. Sudah banyak yang mendoakan. Kita sudah berusaha berobat untuk kesembuhan. Siang malam kita berdoa. Dan dalam pikiran saya, dalam hati saya yang terdalam, penyakit istri saya tidak akan membawa kematian. Itu ada dalam diri saya. Tapi ketika itu tidak terjadi, saudara, apakah saya hancur? Apakah saya berontak kepada Tuhan? Apakah saya meninggalkan Tuhan? Apa yang membuat saya bisa kuat, saudara? Apa yang membuat saudara bisa kuat ditinggalkan oleh yang saudara kasihi? Apa yang membuat saudara bisa kuat ketika usahamu hancur? Apa yang membuat engkau kuat mempertahankan imanmu untuk menolak tanda itu? Keluargamu semua membenci engkau. Ada suami yang mungkin suaminya menerima, istri tidak. Ada orang tua yang menerima, anak tidak. Bagaimana engkau bisa kuat, saudara? Oleh karena iman. Itulah yang memampukan kita bisa kuat, saudara. Tidak ada yang lain kecuali karena iman. Imanlah yang berkata kepada kita, jangan takut anakku. Imanlah yang berkata kepada diri saya, jangan khawatir. Walaupun penolongmu sudah saya ambil, Roh Kudus akan menggantikan sebagai penolong dalam dirimu. Iman, saudara, yang akan memampukan kita hidup kuat di dalam Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Amin. Amin. Semua kita memiliki masalah dan pergumulan yang berbeda. Saya memiliki masalah dan pergumulan. Saudara juga memiliki masalah dan pergumulan. Tetapi yakinlah setiap kita, masing-masing kita, Tuhan memberikan ujian yang tidak melampaui batas kemampuan kita masing-masing. Oleh imanlah kita bisa kuat, saudaraku. Kalau bukan, mungkin kita sudah meninggalkan Tuhan. Kalau bukan, kita mungkin sudah meninggalkan pelayanan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Saya pernah jatuh bangun di dalam pelayanan. Tahun 80-an saya sudah bertobat, saudara. Mungkin di sini ada yang lahir tahun 80 mungkin. Enggak lagi ya, udah di atas 80 ya. Di bawah. Saya sudah bertobat. Saya sudah memiliki kasih yang mula-mula daripada Tuhan. Ketika kasih yang mula-mula itu ada dalam diri saya, apa yang keluar dari mulut saya? Firman, firman, firman. Kasih yang mula-mula itu menggebu-gebu dalam hidup saya. Tetapi berjalan waktu, saudaraku, saya jatuh bangun. Saya kecewa. Dan suatu hal dari pengalaman saya ingin saya bagi kepada saudara. Jangan pernah tinggalkan pelayanan. Sebab mau bangkit kembali itu sulit sekali, saudara. Itu saya alami. Saya ini sejak muda sudah pelayanan. Sejak tahun 33 tahun saya dibaptis. Saya sudah melayani. Saya sudah giat di gereja. Saya sebagai ketua pemuda. Saya banyak diberikan jabatan-jabatan di gereja. Tetapi apakah jabatan-jabatan itu membuat hidup saya menjadi lebih dekat dengan Tuhan? Saya jatuh bangun, saudara. Dan pernah suatu ketika saya tinggalkan pelayanan. Waktu itu saya worship leader. Ketika saya mulai tidak dijadwal lagi, ya udah saya tinggalkan saja. Saya seolah-olah beranggapan Tuhan yang butuh saya. Salah, saudaraku. Prinsip pemahaman yang salah dengan penyertaan Tuhan itu membuat kita bisa meninggalkan Tuhan. Pengalaman yang saya alami, untuk mau bangkit itu sangat sulit, saudara. Ketika saya mau bangkit kembali itu sulit, setengah sulit, saudara.
Saya berdoa, saya menyembah sepertinya tidak bisa. Bertahun-tahun lamanya. Baru saya bisa kembali. Bisa melayani Tuhan. Butuh proses yang panjang. Seperti apa yang saya katakan tadi. Untuk mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir, itu butuh hanya satu yang namanya Musa. Tapi untuk mengeluarkan Mesir dari kehidupan bangsa Israel butuh waktu yang panjang. Proses demi proses harus kita alami dalam kehidupan ini, Bapak Ibu saudara. Nah, kalau demikian apalah arti daripada penyertaan Tuhan itu? Arti penyertaan Tuhan seperti yang saya katakan tadi, Tuhan hadir. Dan Tuhan berfirman kepada umatnya. Seketika pernah waktu kita di Kalimalang, kami pernah belanja di sebuah supermarket dengan istri. Pulang dari supermarket, kita naik motor, di tengah jalan kita terjatuh motornya ya. Ketika terjatuh motornya, istri saya nangis dia. Saya bilang, kenapa kamu nangis? Dia diam. Karena tidak terjadi apa-apa, jatuh biasa saja, akhirnya kami naik lagi dan pulang ke rumah. Sampai di rumah, istri saya cerita, kenapa saya nangis tadi? Dia bilang, saya minta ampun kepada Tuhan. Tahu nggak papi? Waktu di supermarket tadi, waktu di kasir, ada satu barang yang tidak masuk kepada struk. Dia bilang, lumayan nilainya. Dia bilang. Dalam hati saya memang ingin mengembalikan. Ya, bergejolak dalam hati saya. Tapi udahlah biarin. Akhirnya dibiarin sama dia. Maka ketika kita jatuh, saya teringat. Makanya saya menangis, dia bilang. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita mengalami suatu ujian dalam hidup kita, ketika kita melakukan suatu dosa dalam hidup kita, tidak ada lagi dalam hati kita sesuatu yang berbisik. Hati-hati. Ketika kita melakukan sesuatu yang tidak benar, Tuhan sudah tidak mau lagi menegur kita. Hati-hati Bapak Ibu semua. Tetapi kalau Tuhan berfirman, Tuhan hadir, berarti disitulah letak penyertaan Tuhan itu dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, biasanya harus disambut dengan amin biar semangat. Amin Pak. Amin. Biasa. Amin. Amin. Lewat Zoom. Haleluya. Ya. Amin. Sepertinya kalau lewat Zoom itu saya masih harus banyak belajar karena ya dari dulu saya sebenarnya terus terang luar biasa Pak. Ya, amin. Terus terang kalau lewat Zoom sepertinya buat saya agak kurang begitu. Apalagi misalnya penyembahan ya terkadang diganggu oleh sinyal. Tetapi ya saya percaya walaupun lewat Zoom ya firman Tuhan tetap. Amin. Amin. Walaupun Amin. apa yang saya sampaikan itu menjadi berkat buat saya dan buat saudara yang dikasih oleh Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Saya tidak panjang-panjang lebar untuk menyampaikan firman Tuhan karena saya percaya poin yang kita dapatkan dari firman Tuhan ini sudah cukup jelas, yaitu kita sedang diajar untuk mengerti dan memahami arti sesungguhnya daripada penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, saya akhiri firman Tuhan dalam sebuah kisah ya. Pada suatu hari ada seorang anak kecil berumur 5 tahun sedang dalam keadaan sakit ya. Badannya demam tinggi, tubuhnya lemas karena muntaber. Saat ia dibawa ke dokter yang memeriksa berkata kepada mereka, wah anak bapak sakit demam berdarah. Ini harus dicek, harus diinfus, harus disuntik.
Nah, terus mereka bawa ke dokter dan mereka mulai didatangkan suster, ditunjukkan suntik. Nah, ketika anak ini melihat suntik, ya, dia ketakutan dia. Susternya memegang tangan dia. Dia semakin meronta-ronta. Dengan wajah yang minta belas kasihan, dia berkata kepada bapaknya, "Papi, saya takut, Papi. Papi, tolong saya. Saya mau disuntik, sakit, Papi." Tapi apa yang dikatakan papinya? Papinya langsung memegang tangan dia dengan kuat-kuat. Akhirnya si suster langsung menyuntikkan dia. Dia kecewa dengan papinya. Bukannya papi menolong dia. Bukannya papi menolong saya. Tetapi justru papi menahan tangan saya. Papi jahat, dia bilang. Papi tidak sayang terhadap saya, dia bilang. Saudara, anak kecil ini tidak bisa mengerti tindakan ayahnya. Ia merasa ayahnya jahat karena membiarkan dirinya disakiti. Sejatinya ayahnya tidak jahat, Bapak Ibu. Cuma hanya anak itu tidak mengerti bahwa itulah jalan satu-satunya untuk menyelamatkan dia. Saudara-saudara, demikian juga dengan Tuhan. Terkadang kita tidak terima. Tidak bisa terima apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Seperti yang kembali saya saksikan, saya tidak bisa terima, Tuhan, istri saya Engkau ambil dari sisi. Saya tidak kuat, Tuhan, Engkau ambil istriku dari sisiku. Mungkin akan saya panjangkan sedikit kesaksian, ya. Sebenarnya tadi udah mau selesai tentang kesaksian bagaimana pergumulan saya terhadap istri, saudara. Ya, di dalam istri saya mengalami sakit penyakit, dia sepertinya tidak sakit, saudara, terlihat. Wajahnya cerah, wajahnya bersinar. Dan ketika penyakitnya sudah mulai parah, saudara, sudah di tempat tidur, udah nggak bisa lagi kemana-mana, bahkan duduk juga udah, ya, bahkan duduk sendiri sudah harus saya yang dudukkan, saudara. Keluarga sudah datang semua, baik keluarga dari istri, sudah datang dari Jakarta, sudah datang dari Siantar, melihat dia. Mereka menangis melihat adiknya yang dalam keadaan sakit. Demikian juga keluarga dari saya, saudara. Mereka datang. Tetapi apa yang mereka dapat? Justru mereka dikuatkan oleh istri saya. Justru saudara-saudara ini dikuatkan. Saya tidak apa-apa. Saya kuat kok, saya sehat. Saya akan sembuh, dia bilang. Dari wajahnya, dari penampilannya, sepertinya tidak ada sakit. Makanya saya percaya bahwa dia tidak akan dipanggil oleh Tuhan ketika itu. Disitulah, saudara, saya sedikit agak bertanya-tanya kepada Tuhan. Tuhan, kenapa enggak kau jawab doa saya? Terus terang, saudara, saya berkata demikian. Tetapi ketika ada seseorang keluarga yang datang ke tempat saya, dia memberikan kekuatan kepada saya. Dia memberikan semangat kepada saya. Dia bilang, apapun yang terjadi, Tuhan tetap Tuhan, dia bilang. Apapun yang terjadi, hidup atau mati, katakan, engkau tetap Tuhan, dia bilang ke saya. Kata-kata ini terngiang-ngiang dalam kehidupan saya. Awalnya saya tidak rela kehilangan istri, saudara. Dan walaupun sebenarnya istri saya sudah tahu bahwa dia akan dipanggil Tuhan. Istri saya sudah ngomong kepada saya, papi, relakan saya pergi. 3 kali dia berkata seperti itu. Saya bilang, saya tidak rela. Saya tidak siap kehilangan mami. Saya egois, saudara. Sebagai manusia yang masih dalam daging, saya tidak mau kehilangan istri. Saya pikir itu hal yang lumrah.
saudara. 3 kali dia berkata, relakan saya. Ganti doamu. Jangan doa kesembuhan. Saya bilang, saya tidak kuat, Mami. Saya bilang. Hati saya bergejolak. Tetapi mendengar kata-kata itu sampai 3 kali istri saya ngomong kepada saya, relakan saya. Saya bergumul terus kepada Tuhan. Bergumul dalam hati saya. Supaya saya bisa merelakan istri saya. Dan akhirnya saudaraku, dengan penuh perjuangan, saya kumpulkan anak-anak. Dan kita berdoa, daripada Mami tersiksa, ayolah kita relakan kepergian Mami, saya bilang. Ketika hati saya sudah mulai plong, saudaraku, memang waktu itu kita bawa ke rumah sakit. Selama ini kita tidak mau ke rumah sakit, saudara. Mungkin teman-teman ada yang tahu. Saya bilang, saya menyerah. Saya bilang dalam arti apa? Menyerah, dibawa ke rumah sakit. Dalam perjalanan ke rumah sakit, dalam hati saya memang sudah berbicara. Dan saya sudah merelakan bahwa inilah waktunya istri saya dipanggil itu. 5 hari di rumah sakit, saudara. Di rumah sakit kita kumpul lagi dengan anak-anak. Kita bergumul, kita berdoa di situ. Saya bilang, lihat Mami, keadaannya seperti apa. Relakanlah anak, saya bilang. Awalnya anak-anak juga enggak rela. Tetapi Roh Kudus bekerja bagi kami. Sehingga ketika itu kami merelakan dia. Saya berbisik kepada istri, Mami, kami sudah merelakan Mami. Engkau lebih dikasihi oleh Tuhan Yesus. Yesus lebih cinta dengan Mami, saya bilang, daripada kami. Dan akhirnya dia menundukkan kepala, saudara. Tidak lama kemudian dia dipanggil oleh Tuhan. Saat dia dipanggil, saudara, saya tidak begitu histeri. Hati saya coba tenang. Saya tenangkan. Dan itulah, saudara, proses yang ada dalam diri saya untuk untuk merelakan istri saya kepada Tuhan. Dia lebih sayang. Dan Roh Kudus selalu mengingatkan saya. Ketika saya teringat dengan dia, kan belum begitu lama, saudara, bulan 2. Waktunya masih begitu, ya baru 3 bulan. Saya terkadang teringat. Tetapi yang menguatkan saya adalah saudara-saudaraku yang ada di grup ini. Saudara-saudaraku yang mendoakan kami. Saudara-saudara seiman. Saya percaya berkat doa-doanya itu membuat saya kuat. Maka dari itu setiap kita mari saling mendoakan saudara satu dan yang lain. Karena doa itu besar kuasanya, saudara. Ketika engkau merelakan apa yang kau miliki, maka disitulah Tuhan bekerja dalam hidupmu. Ketika saya merelakan kepergian istri saya, disitulah saya semakin dikuatkan oleh Tuhan. Disitulah saya semakin disadarkan oleh Tuhan. Oh Tuhan, betapa selama ini saya egois. Betapa selama ini saya kan lebih cinta kepada keluarga daripada Tuhan. Tuhan mendidik saya. Maka firman Tuhan digenapi dalam hidup saya. Saya ditegur supaya engkau lebih mencintai saya daripada siapapun. Engkau kan ketakutan kehilangan istrimu. Engkau kan lebih mencintai dia. Engkau terus berdoa kesembuhan bagi dia. Engkau kurang mencintai saya. Engkau harus lebih mencintai saya. Itulah didikan yang Tuhan berikan kepada saya, saudara. Amin, saudara. Amin. Ya, itulah intinya kebenaran firman Tuhan bagi kita, saudara, hari ini. Sekarang, setelah kita mengerti arti yang benar dari penyertaan Tuhan, marilah kita berdiri teguh, Bapak, Ibu, saudara. Jangan goyah. Amin. Karena kita tahu, Bapak, Ibu, Ia tetap menyertai kita. Di tengah-tengah kesulitan apapun yang engkau hadapi dalam hidupmu. Pergumulan seberat apapun yang engkau hadapi dalam hidupmu. Percayalah,
Di depan Tuhan telah menyediakan sesuatu yang indah di dalam kehidupan kita. Amin. Masalah dan pergumulan yang kita hadapi saat ini tidak sebanding dengan kekayaan, tidak sebanding dengan sukacita, tidak sebanding dengan damai sejahtera yang akan kita alami kelak ketika kita bersama-sama dengan Dia. Jadi jangan fokus kepada masalahmu. Jangan fokus kepada apa yang ada padamu saat ini. Tapi fokuslah kepada Tuhan. Saya percaya dengan keadaan yang menimpa dunia saat-saat ini, Tuhan sedang membentuk umatnya. Tuhan sedang memproses umatnya lebih indah dan lebih indah lagi. Tuhan sedang membentuk umatnya menjadi serupa, segambar dengan gambaran Kristus. Amin, saudara. Kita dimurnikan dengan keadaan-keadaan yang terjadi saat-saat ini, saudara. Kita dibentuk, kita diproses dengan masalah dan pergumulan. Jadi tujuan masalah dan pergumulan dalam kehidupan kita, tujuan ketika kita berkekurangan dalam hidup kita, Tuhan sedang membentuk kita supaya kita hanya bersandar kepada Tuhan saja, bukan kepada kemauan kita, bukan kepada kekuatan kita, tetapi semata-mata karena Tuhan yang menolong kita. Amin. Saya terkadang berpikir, ketika saya merenung ya, dulu hidup saya diberkati. Ini berkat dengan kacamata dunia. Tetapi kok semuanya hancur? Kok semuanya tidak ada lagi? Apa yang saya miliki dulu sudah tidak ada lagi. Saya berpikir begini, seandainya semuanya itu tetap ada dalam diri saya, seandainya itu tetap saya pegang dalam hidup saya, mungkin saya akan sombong dalam hidup ini. Mungkin saya menganggap aku hebat. Mungkin saya menganggap aku luar biasa. Dan mungkin ketika itu saya miliki, maka mungkin saya akan terikat dengan mamon. Kenapa saya berkata demikian? Karena saya melihat hari ini, di akhir ini, saudaraku. Orang sekarang ini banyak yang berdiri di atas dua kaki. Satu kaki berdiri di atas mamon, satu kaki berdiri di atas Tuhan. Tuhan dipegang, mamon tidak dilepas, saudara. Itu yang terjadi hari-hari ini. Puji Tuhan, saya berkata, ya Tuhan, mungkin itu cara Tuhan memproses saya. Sehingga hidup saya seperti ini. Apa yang ada saya syukuri. Itu saya katakan kepada Tuhan Bapak Ibu. Dan terlebih pada akhir-akhir ini, bukan lagi harta yang mau kita kejar. Bukan lagi kedudukan yang mau kita kejar. Saudara, sampai detik ini anak-anak saya tidak lagi saya kuliahkan. Ya, saudara bisa tahulah, pahamlah. Bukan berarti saya tidak sayang kepada mereka. Tetapi saya sudah berubah pola saya dari pikiran yang dulu. Anak kokido hamorau diau. Bisa diterjemahkan, Ibu? Apa itu artinya? Anak kokido hamorau diau. Kekayaan itu yang dipegang oleh orang Batak, saudaraku. Ada 3. Hawasangapon, hamoraun, hagabeo. Kekayaan, kuasa, ya. Itu orang Batak. Tetapi akhir-akhir ini kita diproses oleh Tuhan. Semua itu tidak ada artinya. Amin. Kita berkata seperti Paulus. Apa yang ada di belakangku saya lupakan semua. Saya anggap sampah. Demikian saya percaya. Saya dan saudara semua akan mengalami hal seperti yang saya alami. Akan memiliki konsep yang sama. Seperti konsep yang kita pelajari hari ini. Tentang penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Puji nama Tuhan. Amin. Tuhan yang bisa saya bagikan buat kita, saudara, kiranya kebenaran firman Tuhan ini jadi kekuatan dalam kehidupan kita yang menguatkan saya dan menguatkan saudara semua. Sebelum masuk dalam doa dan nanti saya serahkan kepada saudara David, kita bernyanyi dulu ya sebuah lagu.
Saudara diberkati lewat firman Tuhan hari ini. Amin. Puji nama Tuhan. Tadi saya tidak memperkenalkan diri ya. Apa perlu saya perkenalkan diri di akhir-akhir? Udah terkenal lah, Semua pada tahu ya. Udah kenal ya, udah tahu ya. Saya rindu sebenarnya anak saya ikut melayani, tapi mereka ya ada yang kerja jadi nggak bisa lagi. Saudara boleh ikuti lagu ini. Penyertaanmu Sempurna rancanganmu penuh damai, aman dan dan sejahtera walau di tengah badai. ingin ku selalu sama rasakan Rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. katakan sama-sama jalanmu tak terselami. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih. Heran dan besar bagiku arti kehadiranmu nyata di dalam hidupku. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Mari kita berdoa, saudaraku. Bapa di surga, hamba-Mu sudah berhenti menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Tetapi Roh Kudus tetap bekerja bagi setiap hati kami untuk memeteraikan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami, Tuhan. Kami sudah diubahkan oleh kebenaran firman-Mu hari ini, bahwa penyertaan Tuhan itu sempurna dalam hidup kami. Bukan karena kami terbebas dari masalah, baik masalah keuangan, baik problem-problem hidup, bukti penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Tetapi ketika Engkau hadir dan berfirman, disitulah bukti nyata kehadiran Tuhan dalam hidup kami, Tuhan. Ketika Engkau menegur kami di saat kami salah, ketika Engkau menghardik kami di saat kami menyimpang daripada kebenaran-Mu, di situ letak penyertaan Tuhan bagi kami. Hamba berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan yang sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu hari ini. Engkaulah yang menguatkan mereka. Oleh imanlah mereka boleh kuat sampai detik ini, Tuhan. Biarlah penyertaan-Mu sempurna bagi setiap kami, Tuhan. Apapun tantangan, rintangan dalam kehidupan kami, bersama Tuhan, kami mampu. Jika Tuhan beserta kami, siapakah lawan kami? Tidak ada. Aku berdoa penyertaan-Mu sempurna bagi kami, Tuhan. Berkati grup Singa Yehuda, Tuhan. Jadikan grup ini menjadi berkat bagi banyak orang. Tidak melihat suku, denominasi, tidak melihat agama,
tetapi mengasihi semua orang yang ada, menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Berdoa Tuhan untuk owner Lai David, berikan hikmat marifat yang daripada Tuhan, untuk dia boleh memimpin grup ini, untuk tetap takut akan Tuhan, bukan menyombongkan diri, bukan menganggap grup ini lebih hebat dari grup yang lain, tetapi sungguh-sungguh hanya Tuhan yang ditinggikan. Demikian kami berdoa untuk hamba-Mu, Komjen Dharma Pongrekum Tuhan sebagai pembina. Tuhan, kami percaya hamba-Mu ini sedang Engkau pakai hari-hari ini. Begitu banyak orang mendapatkan kebenaran lewat kesaksian-kesaksian hamba-Mu. Maka kami berdoa menopang hamba-Mu Tuhan, tutup bungkus dia dengan kuasa darah anak domba. Mungkin banyak yang tidak senang, banyak yang tidak suka. Tetapi jika Tuhan beserta dengan dia, maka apapun yang dialami, tetap dia teguh di dalam Engkau. Jangan ada celah sedikit pun dalam hidupnya untuk dipakai oleh si iblis. Tutup rapat-rapat ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk semua admin dalam grup Singa Yehuda. Berdoa untuk setiap anggota yang ada, biar mereka lebih cinta dengan Tuhan. Biar mereka lebih mendekatkan hidupnya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Hamba-Mu semakin kecil, Engkau Tuhan semakin dibesarkan. Demi nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan bersyukur. Mari setiap kita yang percaya katakan, amin. Amin. Haleluya. Amin. Kembalikan kepada Saudara David. Haleluya. Luar biasa firman Tuhan yang dibagikan oleh Lai Arjon hari ini. Tuhan Yesus memberkati Lai Arjon dan keluarga serta pelayanan di baik di Singa Yehuda Medan maupun di pelayanan dimanapun Tuhan memakai Lai ya, Marginal khususnya. Oke. Dari teman-teman kita yang ikut Zoom, ada mungkin sesuatu yang ingin disampaikan lewat Zoom ini? Baik, jika tidak ada, kita akan tutup ibadah kita sore hari ini. Kami memuji kebesaran ajaib ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran ajaib ajaib kami memuji kebesaran ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan,
Demikianlah Bapak rangkaian ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhirnya. Tuhan telah menyertai, Tuhan telah mengurapi, kami mengucap syukur dan terima kasih. Dan kalau sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lainnya. Biarlah kiranya penyertaan Bapa di surga di dalam putranya yang tunggal Yesus Kristus serta penghiburan Roh Kudus menyertai setiap kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Sampai jumpa di ibadah Sabtu depan. Tuhan Yesus memberkati. Sabtu depan ibadah kita akan dilayani oleh Pendeta Editan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Shalom.